Baik, pembicara malam ini yang sudah kita ketahui adalah Dr. Sari Bagiarta Cuthbert. Semoga saya mempronunciation-nya betul. Oh, benar Kak. Baik, baik. Mungkin saya bisa dibantu untuk di-share sedikit informasi mengenai informasi tentang Dr. Sari untuk memperkenalan. Sebelumnya, Kak Melisa, boleh saya dipandu? Mohon maaf, lewat HP. Kelihatan ada di slide, Kak. Aku udah share. Iya, oke. Baik, Dr. Sari Bagiarta Cuthbert adalah lulusan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, dan seperti yang kita lihat bersama di slide, bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dentist and dentist clinic, dan aktif sebagai pembicara dan moderator di seminar kesehatan dan talk show di acara swasta. Baik, silahkan Dr. Sari, kami persilahkan. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana suaranya nih? Shalom. Shalom. Habis shalom boleh mute, tapi saat ini saya ingin semuanya yang ikut di Zoom ini boleh memberikan senyum yang termanis karena saya dokter gigi, jadi saya ingin pasien-pasien saya pun juga memiliki senyum yang termanis buat sesama, buat keluarga, terlebih buat Tuhan. Mana tepuk tangannya buat kita semuanya ya? Yeay, nggak boleh tegang-tegang, katanya hari ini kita akan relax, sedikit relax. Walaupun saya sebenarnya jujur aja saya tegang karena di depan saya ada ibu saya yang lagi terbaring, mohon doanya. Dan saat ini saya perkenankan saya akan berbagi informasi mengenai tips dan bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut saat pandemi. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang belum di-mute, mungkin bisa di-mute kali ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi informasi sedikit mengenai kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Gigi dan mulut itu merupakan pintu gerbangnya kuman penyakit, masuknya kuman penyakit. Makanya dari itu penting bagi kita, setiap orang ya, semua kalangan, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut kita masing-masing, terutama selama pandemi. Karena menjaga kesehatan dan mulut memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya kemungkinan kerusakan dan gangguan pada gigi dan masuknya virus dalam tubuh kita. Oke, boleh slide selanjutnya? Melisa, ya, oke. Baik, mungkin di sini masih ada yang masih ada yang belum di mute ya, karena masih ada suara feedback nih. Baik, senyum manis kita menyegarkan dunia. Setuju kan? Setuju. Itu. Oke. Jadi kalau kita memberikan senyum kita tidak dari hati, atau mungkin karena kita malu, karena kita memiliki keluhan pada mulut, pastinya kita nggak bisa untuk memberikan senyum yang termanis buat siapapun. Benar nggak? Benar ya? Nah, oke. Slide selanjutnya. Oke. Perlu kita ketahui, masalah gigi yang sering dialami oleh masyarakat biasanya adalah ngilu, nggak bisa minum dingin, kemudian bau mulut,
Lalu ada gigi berlubang, kemudian warna gigi gelap, ya. Mohon maaf ini suaranya masih ada yang feedback, mungkin ada yang belum di-mute, soalnya storing-nya kedengeran banget. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita akan membicarakan tentang gigi berlubang. Apa sih gigi berlubang itu? Ya, slide selanjutnya. Next. Nah, sebagaimana kita ketahui, gigi berlubang itu memiliki rasa sakit dan sensitivitas pada gigi, ya. Kemudian biasanya disertai dengan nyeri ringan sampai parah pada saat mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis, baik panas maupun dingin. Kemudian lubang terlihat pada gigi seperti yang terlihat pada slide. Lalu terlihat ada noda coklat, hitam atau putih yang terlihat pada gigi. Kemudian nyeri pada saat menggigit. Next. Oke, nah apa aja sih penyebab gigi berlubang itu? Penyebab gigi berlubang itu jarang sikat gigi pastinya ya. Pasta giginya mungkin tanpa fluoride, hanya yang memiliki yang penting busanya banyak atau yang penting wangi rasa orange, rasa stroberi itu aja yang dimau. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian sering makan makanan manis, lalu mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung gula, lalu adanya gangguan makan, pencernaan, dan penyakit lambung. Boleh selanjutnya? Nah, saat ini banyak dari kita memiliki gusi yang sehat. Nah, ciri-ciri gusi yang sehat itu apa aja sih? Pastinya warnanya merah muda, pink, bagus sekali, konsistensinya bagus. Kemudian yang kedua stabil, dia tidak goyah saat disentuh. Yang ketiga, dia memiliki tekstur seperti kulit jeruk, dia tidak dan terlihat sehat. Kemudian tidak berdarah, tidak sakit, dan berbentuk bungkuk, maksudnya seperti agak cembung. Boleh selanjutnya? Nah, kalau kita lihat di screen, itu terlihat bahwa ada gusi yang tidak sehat. Mungkin dari kita seringkali mengalami hal seperti yang ada di dalam screen, yang ada pada screen. Terlihat, kalau kita lihat gusinya itu merah sekali dan bengkak, disertai dengan pembengkakan. Kemudian, kalau pada saat kita sikat gigi atau pada saat kita nggak ngapa-ngapain, itu gusi kadang-kadang suka berdarah. Ya, terlihat juga gusi menjauhi mulut dan pastinya mulut tidak sedap baunya. Boleh selanjutnya? Oke, ini slide-nya agak lama, maaf ya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana cara merawat kesehatan gigi. Baik, sikat gigi minimal 2 menit sebanyak 2 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kemudian membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau sikat interdental, yaitu pada sela-sela gigi jika celah-celah gigi terlalu sempit untuk disikat. Ingat, jangan menggunakan tusuk gigi ya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan obat kumur untuk mengurangi plak, bakteri jahat, dan bau mulut serta menyegarkan nafas. Selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk selalu rutin mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali. Khususnya selama wabah COVID-19, ada baiknya kunjungan ke dokter gigi itu ditunda terlebih dahulu, khususnya untuk perawatan yang tidak terlalu darurat. Lalu selanjutnya perbanyak makanan yang bergizi. Dan air putih minimal 8 gelas sehari. Kemudian kurangi merokok. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya
kita akan membahas tentang bagaimana sih menjaga kesehatan dan gigi ini ya. Apakah itu penting? Pastinya akan selalu penting. Ya. Kesehatan mulut yang buruk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh serta menyebabkan masalah kesehatan umum lainnya. Mulut yang sehat pastinya berkontribusi kepada tubuh yang sehat. Next. Nah, sekarang kita akan membahas kasus-kasus apa saja sih yang masih diperbolehkan untuk ke dokter gigi. Ya, kalau kita bilang itu adalah keadaan yang emergensi. Hanya untuk keadaan darurat terutama saat pandemik. Boleh digarisbawahi, hanya untuk keadaan darurat terutama saat pandemik COVID-19. Yaitu kasus pada masalah nyeri hebat, nyeri gigi yang hebat. Kemudian bengkak pada gusi, pipi, dan wajah yang menyebar. Lalu sariawan yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2 minggu atau lebih. Pendarahan pasca pencabutan gigi. Lalu selanjutnya perdarahan yang tidak terkontrol. Lalu adanya gigi patah. Kemudian gigi lepas, trauma pada wajah, dan sebagainya. Tapi ini adalah kurang lebih adalah kasus-kasus yang emergensi yang masih diperbolehkan untuk para pasien untuk ke dokter gigi. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan dokter gigi selama pandemi COVID-19, biasanya kami hanya melakukan tindakan minimalis, tindakan yang tidak terlalu mengeluarkan aerosol atau semprotan, terutama pada saat kami mengebur gigi. Ya. Nah, seperti tambal gigi sementara, kemudian cabut gigi yang tidak menyulitkan, lalu pemberian medikasi atau obat-obatan. Nah, ini masih biasanya kami lakukan. Selanjutnya. Nah, kasus-kasus non-darurat itu apa sih? Kasus-kasus yang disebut nggak emergensi itu apa sih? Nah, seperti sakit gigi ringan, kemudian sakit pada gigi bungsu, lalu ada gigi sensitif dan gusi berdarah, sakit saat menggigit, sariawan yang kurang dari 10 hari, lalu dia sembuh sendiri, nah itu nggak apa-apa. Ibarat kata itu adalah kasus non-darurat. Selanjutnya masalah kawat gigi. Biasanya masalah kawat gigi yang timbul adalah kawatnya mungkin suka menusuk ke gusi karena kepanjangan. Dan ada gigi tiruan yang lepas atau hilang. Ataupun merasa tidak nyaman dengan gigi tiruan. Boleh selanjutnya? Oh, sudah habis ya. Baik. Selanjutnya masih ada? Oke. Baik. Kalau kita akan memberi, boleh sebelumnya? Oke, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Iya, kesimpulan dulu ya. Ya, kesimpulan. Para pasien, masyarakat umum sebaiknya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Kenapa? Karena menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemik dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh. Karena rongga mulut yang sehat merupakan pintu gerbang utama dari masuknya virus kalau dia tidak sehat. Tapi kalau dia sehat, dia aman. Dia akan melindungi imunitas kita, dia akan menjaga kekebalan tubuh kita, dan mencegah masuknya virus yang memiliki resiko tinggi menularkan atau ditularkan. Kemudian gigi dan mulut yang sehat dapat menjaga kekebalan tubuh dan melawan berbagai virus dan bakteri yang masuk melalui mulut. Selanjutnya. Nah, ini pakaian saya kurang lebih. Pakaian saya menggunakan pakaian level 3. Saya biasanya menggunakan respirator yang full mask, tapi kadang-kadang saya menggunakan respirator yang half mask. Namun saya lengkap seperti astronot mau terbang. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekiranya Bapak Ibu mau ke dokter gigi, yang penting harus diperhatikan kasus apakah
kasus apakah yang akan harus dipertimbangkan kasusnya. Kalau memang tidak penting-penting sekali atau memang tidak emergensi, sebaiknya di rumah saja. Dan bisa dikonsultasikan secara online, bisa Bapak Ibu boleh WhatsApp saya anytime 24 hours, boleh. Saya akan jawab dan jika memerlukan tindakan, baru kita akan melakukan tindakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih slide presentasi saya tidak banyak, namun mudah-mudahan dapat memberi titik terang bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan mulut dan gigi selama pandemi. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Dokter Sari. Iya, sama-sama. Iya, jadi penting sekali ya. Kita bisa langsung buka sesi tanya jawab. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin Saya mau tanya? Saya mau tanya. Selamat Boleh. malam, Bapak Ya. Ibu semua. Selamat malam, Pak Ibu Nurmala. Halo. Selamat malam. Hai. Hai, selamat malam. Selamat malam, Ibu Dokter. Halo, Ibu Anda, apa kabar? Sehat ya? Sehat, amin. Iya, ada yang mau Selamat ditanya? malam. Saya mau tanya, Dokter Sari. Iya. Opung Oh, siapa mau yang tanya. Opung mau tanya. Oh, oke. Ini Iya, iya. ini siapa? Oh, Iya. Ibu Saya Kristina. tanya Iya, dulu baik. ya. Baik. 4 hari yang lalu, tambalan gigi saya lepas. Dan besar ya, sudah tambalan lama kok lepas. Itu bagaimana? Apa saya harus ke dokter? Apa bagaimana gitu loh? Jadi kalau tambalan lepas, yang Iya. pertama itu harus dilihat apakah tambalannya ini membuat giginya jadi sakit atau enggak. Yaitu yang pertama. Iya. Yang kedua, apakah ada pembengkakan atau tidak. Iya. Ya. Saya jawab ya. Ngilu sedikit, tapi saya rajin sikat gigi pakai enzim 42 dan kalau malam tetap kumur pakai betadine kumur. Sampai sekarang belum sakit, cuma saya takut kalau dia jadi sakit. Itu bagaimana? Apa saya bawa sebaiknya di plumber lagi, ditempel lagi di. Boleh. Aku jawab ya, Opung. Iya. Oke. Jadi pada saat gigi tambalan lepas, ya, kemudian takutnya nanti sakit karena sekarang ini kan belum sakit nih, tapi kita sakit. Nah, pertama saran saya sebaiknya di ronsen dulu, boleh, ya? Oh iya. Tetap harus di ronsen dulu. Kenapa? Jangan sampai nanti pada saat dibongkar itu bangunin macam tidur. Oh iya. Nggak apa-apa, tahu-taunya jadi kepapa, jadi sakit. Iya. Ya. Jadi untuk sementara, kalau memang Opung merasa tidak nyaman karena tambalannya lepas, itu termasuk kita sebut sebagai keadaan yang darurat. Kenapa? Pastinya kan nggak bisa makan. Ya, makan mungkin ada area gigi yang tajam. Dan itu bahaya kalau kena dengan lidah, nanti jadi luka. Ya, jadi saran saya sebaiknya Opung tetap pergi ke dokter gigi, lakukan ronsen lakukan ronsen dental atau kalau dibutuhkan ronsen panoramik, ya. Kemudian nanti kalau memang ternyata masih bisa dilakukan, begitu dilihat hasilnya, ternyata dia tidak memerlukan perawatan lebih lanjut seperti perawatan syaraf, itu bisa langsung ditambal. Oh iya. Tapi kalau ternyata ada keluhan pada saat hari Opung ke dokter gigi, ternyata ada keluhan, nah terpaksa itu Opung setelah di ronsen, nanti akan ditambal sementara. Setelah tambal sementara, Opung balik kembali lagi seminggu lagi, kita akan observasi apakah giginya jadi sakit atau tidak. Kalau tidak sakit, boleh di plumber lagi, boleh ditambal lagi.
Seperti itu. Jadi, dan tapi ingat ya Opung, setiap Opung ke rumah sakit, jangan lupa untuk tetap merasa fit dulu. Harus fit dulu. Tidak boleh demam, tidak boleh flu, pakai masker, pakai face shield, kalau bisa pakai sarung tangan. Iya. Ya, itu Iya, aja. iya. Saya Ya. kalau boleh kemana ya dok? Kan dokternya biasanya di Ladogi, tapi saya kejauhan. Sama dokter Sari aja ya. Kalau Opung mau, Opung tinggal melipir ke belakang Sumber Kasih, di situ ada Rumah Sakit Mayapada. Jadi boleh nanti ketemu dengan aku. Nanti kita pakai ini ya, pakai WA Japri ya. Boleh, boleh Opung, dengan senang hati. Ya. Makasih atas ininya, terima kasih. Iya, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ada dok, sebentar ya, saya bacakan dari chat juga. Iya. Ini dari Tante Nino Kusumo bertanya, Dokter Sari, apakah pasta gigi yang sebaiknya harus kita gunakan? Dia menanyakan apakah ada spesifik brand yang harus kita gunakan atau harus mengandung sesuatu agar perawatan gigi lebih baik. Itu dulu pertanyaannya, boleh sambil saya rekap yang lain. Boleh. Baik, halo Tante Nino, apa kabar? Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, kalau kita bicara tentang pasta gigi, apa sih yang sebaiknya kita gunakan? Mereknya sebenarnya pesan sponsor tidak boleh disebutkan. Karena banyak sekali pasta gigi yang menawarkan ini bagus, itu bagus. Benar nggak? Benar ya? Gitu ya. Nah, jadinya kalau saran aku menggunakan pasta gigi apa? Kalau baca di pasta gigi itu ada tulisan untuk gigi sensitif, ya. Untuk gigi biasanya kadang-kadang banyak orang yang pengen giginya kalau habis sikat gigi tuh pengennya putih, gitu ya, atau mengandung whitening. Tapi terlepas dari itu semua, carilah pasta gigi yang mengandung fluoride. Ya, carilah pasta gigi yang mengandung fluoride. Dan misalnya, kalau misalkan giginya sensitif, misalkan sakit atau ngilu pada saat minum es atau apapun, itu boleh menggunakan pasta gigi yang ada tulisannya hipersensitif. Kalau saya boleh sebutkan seperti Sensodyne, itu boleh. Ya, terus kayak yang mengandung fluoride itu banyak sekali, soalnya Pepsodent juga mengandung fluoride, semuanya hampir mengandung fluoride. Yang penting saya tidak menganjurkan pasta gigi yang terlalu banyak foam, busa, atau mengandung hanya wangi-wangian saja. Yang penting ada kandungan fluoride itu untuk menjaga gigi tetap sehat dan tidak berlubang. Seperti itu. Nah, ini ada chat lagi. Usia saya 54 tahun. Kenapa gigi semakin jarang? Sehingga kalau makan daging jadi sililitan. Nah, kenapa gigi semakin jarang? Karena gusinya semakin resop, semakin berkurang. Seiring dengan usia semakin bertambah, otomatis kekuatan dari gusi pun juga berkurang. Sehingga yang tadinya mungkin dia pegangannya kuat, makin lama dia membentuk space. Apalagi kalau orang yang habis makan daging, hobinya pakai tusuk gigi. Nah, udah deh jadi deh tuh. Ya, nggak boleh pakai tusuk gigi karena tusuk gigi itu yang pertama dia kan kayu. Serat-seratnya itu akan merusak gusi dan membuat infeksi. Dan membuat gigi jadi gampang berjarak. Seperti itu. Jadi kalau memang ternyata, kenapa kalau nanti giginya jadi sililitan? Nah, itu mau tidak mau harus dicek gusinya, dicek tulangnya, boleh ke dokter gigi. Nanti harus ronsen dulu atau dilihat kondisinya secara klinis. Apakah perlu untuk dilakukan penambahan pada gigi tersebut? Seperti itu. Baik. Udah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Ya. Saya sendiri juga ada. Oke, baik.
Tante Ria Cornella sepertinya mengancungkan jarinya, monggo silahkan. Maaf Kak Uci, aku Nggak apa-apa, duluan ya. saya ngantri aja. Nggak apa-apa. Monggo Tante. Dokter Sari, aku mau tanya, ya, kalau yang namanya plak itu apakah sama dengan karang gigi? Minta penjelasannya ya. Makasih, Dokter Sama-sama. Sari. Nah, ini seru nih, ngomongin plak ini seru. Kenapa? Biasanya kita ini kalau makan, kalau ngerasa kita sikat gigi kayak udah bersih nih, ya kan? Tapi tanpa kita sadari, seringkali remah-remah atau dari makanan itu tidaklah bersih di gigi kita. Apalagi habis makan, habis sikat gigi, terus makan lagi, ya kan? Biasanya sih begitu, ya. Lalu atau mungkin habis sikat gigi, terus dia mau bobok gitu, terus dia lapar lagi. Biasanya sih juga begitu. Akhirnya makan lagi, tapi karena udah ngantuk, akhirnya nggak sikat gigi. Jadinya apa? Bobok doang kan? Nah, akhirnya plak yang tadinya hanya nempel, plak itu sebenarnya adalah sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Dia akan menempel, kalau memang dibersihkan secara sikat gigi, dia bisa hilang. Tapi kalau dia terus-menerus ada di gigi situ, dan dia tidak dibersihkan secara maksimal, tidak dibersihkan secara optimal, itu akan menjadi karang gigi. Karang gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Dia harus dibersihkan secara scaling. Artinya dia menggunakan alat di mana pada kondisi pandemik seperti ini, sebenarnya kalau memang karang giginya tidak sama sekali tebal atau hanya sedikit, sebaiknya tunda dulu ke dokter gigi. Kenapa? Karena pada saat tindakan scaling, aerosol itu besar. Dan kita tahu bahwa virus COVID-19 ini itu tertular melalui droplet. Dan saat ini juga tertular melalui aerosol, cipratan. Hal-hal seperti itu yang kita hindari, ya. Nah, jadinya kalau memang tidak penting-penting banget, kalau memang keadaan karang giginya tidak terlalu berat, itu tunda dulu. Tapi memang kalau memang sudah terlalu berat, itu sebaiknya langsung ke dokter gigi. Kenapa? Karena karang gigi dapat menyebabkan gigi goyang, gigi mudah berdarah, dan bau mulut pastinya. Jadi sebaiknya bersihkan saja kalau memang sudah berat. Seperti itu. Makasih banyak, dokter. Sama-sama. Jadi tambah pengetahuan. Makasih ya. Sama-sama. Silakan yang lain. Baik, Kak Sandra, silahkan. Kak Sandra, mohon maaf sepertinya belum di-unmute. Dokter, Ya. Dokter Gigi Sari, di sini kan fungsinya kan menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Nah, pertanyaan aku itu caranya bagaimana supaya mulut kita nih selama pandemi ini bersih? Apakah sehari itu harus lebih dari 3 kali sikat gigi atau mengkonsumsi sesuatu sehingga selama pandemi gigi kita tetap bersih, tetap sehat, tidak kemasukan kuman, kan virus gitu. Itu yang pertama ya, Dok. Yang kedua, saya mau borongan aja deh sekaligus ya. Kadang-kadang kalau saya kan orangnya sering sikat gigi kalau sebelum tidur malam. Apakah kalau sering sikat gigi sebelum tidur malam, rutinitas itu menyebabkan gusi semakin tipis? Sehingga kadang-kadang ada rasa ngilu-ngilu gitu. Itu apa, Dok? Itu aja sih, Dokter. Makasih, Dokter. Sama-sama, Kak. Baik, saya jawab satu persatu, ya Kak Sandra, pertanyaan borongan ini. Jadi, yang pertama, kalau tadi dibilang bagaimana sih harus sikat gigi lebih dari berapa kali gitu ya, yang pertama ya? Lebih dari berapa kali gitu ya? Ini apa, supaya kita tidak kemasukan virus, kuman, kan ada virus mana-mana. Apakah kita menjaga mulut sama gigi itu lebih
lebih sering sikat gigi, lebih sering kumur, pakai betadine kumur atau gimana tuh dokter? Oke, saat ini yang dianjurkan oleh Departemen Kesehatan dan juga WHO diberlakukan kumur-kumur dengan betadine ya atau povidone iodine ya. Jadi kita memang butuh sekali yang namanya kumur-kumur. Yang penting tidak mengandung alkohol ya sebaiknya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun juga rongga mulut kita memerlukan bakteri sehat yang untuk menjaga flora tetap normal. Flora mulut tetap sehat. Jadi tidak boleh kita bunuh dengan obat kumur yang terlalu sering yang mengandung alkohol. Paham ya maksudnya ya? Nah, boleh juga dibantu dengan air garam hangat. Ya, air garam hangat merupakan salin natural. Obat kumur yang natural bisa dipakai tiap hari, nggak masalah karena itu tetap natural ya. Kemudian biasanya kita kalau sikat gigi kan hanya sehabis makan sama sebelum tidur. Nah sekarang pandemik udah nggak berlaku lagi. Dari mana-mana harus sikat gigi, dari mana-mana harus kumur, dari mana-mana rajin mengkonsumsi air putih dan makan makanan vitamin yang mengandung vitamin C seperti jeruk, ya buah-buahan, sayur-sayuran apa saja yang mengandung vitamin C, vitamin B boleh dimakan karena itu bagus sekali untuk menjaga imun kita tetap sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau mau sikat gigi seberapapun seringnya, tapi kalau caranya salah itu percuma. Yang penting, sikat gigi itu bukan ke arah kanan dan kiri. Tapi sikat gigi yang bagus adalah atas dan bawah. Kalau saya ngajarin anak-anak, biasanya up and down, merah dan putih. Karena bendera kita kan merah putih. Gusi kita merah, gigi kita putih. Jadi red and white, red and white. Dan yang kedua, dan yang perlu diperhatikan, bulu sikat gigi harus diganti setiap 3 bulan sekali. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride seperti yang tadi aku sudah bilang, ya. Jangan pernah menekan pada saat sikat gigi, nggak perlu ditekan sekali. Kenapa? Dengan penekanan yang terlalu berlebihan, biasanya apalagi kalau kita udah buru-buru telat ke kantor, telat kemana-mana, sikat gigi itu cuma jadi yang penting asal aja. Nah itulah yang akan menyebabkan si plak tadi tertinggal. Ya, jadinya sikat gigi tetap yang penting. Kalau dibilang tuh sekarang malah harus kurang lebih 2 menit, lama banget. Yang penting tekanannya rapi, tekanannya bagus. Kalau misalkan oma-oma kadang-kadang kan suka kurang begitu kuat gripnya, ya, udah mulai gripnya mungkin udah mulai berkurang, sense of gripnya. Itu boleh pakai yang elektrik. Kenapa? Yang elektrik itu kan dia muter sendiri. Ya, jadi itu boleh dipakai. Seperti itu sih Cassandra. Terus yang selanjutnya? Dokter, yang apakah kalau sering sikat gigi rutin itu ya dok, itu menyebabkan gusi tipis terus sering ngilu? Oke. Sikat gigi berlebihan, sikat gigi terlalu kencang, itulah yang menyebabkan gusi jadi gampang ngilu. Kenapa? Karena yang disikat bukan giginya, tapi yang disikat gusinya. Dan caranya salah. Jika sikat gigi yang benar, itu adalah atas bawah, bukan ke samping. Dengan cara sikat gigi ke arah samping, itu akan merusak bentuk dari si gusinya. Gusi antar gigi itu harus berbentuk seperti ini. Bukan begini. Ya. Kalau harus seperti gusi yang segitiga. Kenapa? Kalau gusinya abrasif, karena adanya trauma pada saat penyikatan gigi, akibatnya langsung terasa di akarnya. Akarnya jadi terlihat sedikit. Kalau mungkin ngaca nih, kalau kadang-kadang kenapa sih gigi ngilu? Nah, mulai sekarang harus ngaca. Ngaca, lihat giginya masing-masing. Kenapa gigi aku suka ngilu? Lihat antara mahkota gigi dengan akar gigi. Kalau akar giginya terlihat, itu tandanya gusi itu sudah abrasif.
Dan akhirnya mau tidak mau itu harus ditambal. Kenapa? Kalau tidak, itu makin lama akan parah. Jadinya gusinya semakin turun, rasa sensitifnya semakin nggak karuan, dan bisa patah. Ya, seperti itu. Jadi yang penting dari intinya adalah rajinlah sikat gigi boleh, sangat boleh. Rajinlah kumur-kumur, sangat boleh. Asal yang penting kumur-kumur dengan mouthwash yang aman dan less alkohol. Ya, yang ketiga, rajin-rajinlah untuk makan makanan yang berserat. Tetapi ingat, dari kalau sikat gigi yang penting adalah caranya. Jangan terlalu tekan, jangan terlalu bersemangat, ya. Yang penting kalau orang Jerman bilang pelan-pelan asal kelakon. Ya. Orang Jawa kali ya, Dok. Oh, orang Jawa. Iya, lupa. Nah, seperti itu Cassandra. Ya, sama-sama. Iya, ada pertanyaan lagi? Kebetulan saya yang bertanya, Dok, yang di chat tadi. Boleh. Oke, saya bacakan. Dokter Sari, bagaimana merawat gigi yang tergolong mudah terbentuk karang gigi di saat pandemi? Karena saya pribadi memang disarankan untuk setahun 2 kali scaling karena kondisi gigi saya. Pertanyaan saya, selain bagaimana merawat kondisi seperti ini, terus apakah ada bahan alami untuk sekiranya membantu mengurangi pembentukan karang gigi gitu? Oke, Kak, ini pertanyaan dari Kak Uci ya? Iya, saya pribadi. Oke. Sebagian orang itu seringkali memiliki struktur atau permukaan gigi yang gampang terbentuk karang gigi, ya. Nah, biasanya memang struktur itulah yang membuat orang terpaksa harus rajin untuk scaling, untuk membersihkan karang gigi. Karena karang gigi sekali lagi tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi, karena itu memerlukan alat, ya, memerlukan spray, memerlukan water, memerlukan alat, memerlukan scaler kita sebutnya. Nah, kalau tergolong mudah terbentuk karang gigi, mungkin bukan hanya saat pandemi, tapi mungkin biasanya terjadi pada saat sebelum pandemi ya, Kak ya. Nah, itu biasanya balik lagi dari lifestyle kita. Lifestyle kita biasanya sikat giginya apakah benar atau tidak. Ya, apakah bersih atau tidak? Apakah caranya benar atau tidak? Karang gigi itu kan sebenarnya penimbunan plak yang kelamaan ada di situ. Akhirnya dia berkerak, bukan jadi karang gigi, tapi bisa juga sampai keras sekali, seperti kayak batu, ya. Nah, itu memang disarankan setahun 2 kali, berarti 6 bulan sekali ya, Kak ya. Nah, itu memang termnya, waktunya plak itu terbentuk, karena memang sebenarnya tidak boleh sering-sering, misalkan sebulan sekali itu nggak boleh, ya, karena biar gimana juga gusi kita juga perlu break, dia perlu istirahat. Jadi saranku sih sebaiknya kalau memang mau sehabis makan, sehabis minum, kumurlah. Nggak usah harus kumur dengan mouthwash, nggak apa-apa, tapi paling enggak kumurlah dengan air putih atau dengan air garam hangat. Air garam hangat. Ya, boleh. Saya nggak nganjurin untuk pakai bahan-bahan apa-apa, karena biar gimana juga, menurut saya flora mulut kita itu butuh sekali yang namanya bakteri yang dibutuhkan dalam mulut. Jadi nggak apa-apa. Yang penting pertama adalah kita harus rajin minum air putih. Dan 8 gelas sehari, boleh lebih bahkan kalau memang tidak ada penyakit komorbid lainnya ya, boleh. Kenapa? Karena dengan itu dia akan membantu menetralkan plak yang tertimbun pada gigi. Seperti itu. Baik, oke. Berarti saya sih juga tadi dengarkan sarannya untuk tidak memakai mouthwash yang tidak terlalu keras ya. Betul. Betul, saya juga sudah mencoba buat diri saya sendiri. Ya cuman karena memang kondisinya kadang-kadang
suka kelewat kumurnya. Jadi ya nimbul lagi. Oke, saya akan coba pakai air garam hangat nih. Ini akan saya Boleh. coba. Dan juga Oke. mungkin boleh ditambah ada sedia betadine di rumah nggak apa-apa. Ya. Oh, betadine ya. kumur, Oke. ya. Betadine kumur. Oke. Ya. Baik, Iya. Dokter Sari. Siapa lagi Iya. yang mau bertanya? Ini seru sekali nih kita membahas gigi, banyak pertanyaan. Seneng deh. Ayo, siapa yang Siapa mau lagi? mumpung bisa online konsul nih. Iya, Ibu Nurmala. Ibu Nurmala silahkan di-unmute dulu. Halo, udah kedengaran? Kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Saya mau tanya, Mbak Sari, Iya. kok saya selalu kadangkala itu kayak tekancing gitu mulut saya. Kaku gitu, nggak bisa. Jadi bahkan sakit gitu. Itu kenapa ya? Nah, Tante Nurmala waktu dulu pernah ada trauma nggak, jatuh atau mungkin nguap terlalu besar atau ketawa terlalu besar, terus tiba-tiba clicking gitu? Atau Iya. di itu pernah ya? Ya paling kayaknya sih ketawa ya. Nah, gini. Kalau kita ngomongin soal ketawa, boleh banget kita ketawa. Tapi kadang-kadang kita suka lupa kalau ketawa saking happy-nya. Jadinya otomatis pada saat kita ketawa, kita buka mulut tuh lebar-lebar. Sementara sendi TMJ kita di sini, ya, dia punya ibaratnya dia di sini, ya. Jadi dia punya limit berapa dia harus terbuka. Kayak aku misalnya, aku ketawa lebar-lebar gitu ya, terus nguap lebar-lebar. Nah, pada saat kayak gini, kita kadang-kadang kita dislokasi. Nah, itu berarti harus dicek ke bagian bedah mulut dan harus dicek juga ke bagian yang mengerti tentang sendi. Sendi, nah kita sebut temporomandibular joint. Yang dimana ini adalah letak pada saat kita melakukan aktivitas seperti ketawa, senyum, ngomong, nah seperti itu. Nah, jangan sekali-kali pada saat lagi kayak gitu dibenerin sendiri ya Tante, ya langsung aja. Sebaiknya saranku itu sebaiknya ke dokter gigi dan harus di ronsen panoramik. Ya, ronsen panoramik. Jika dibutuhkan, kita ada ronsen lainnya yang memang bisa terlihat bagaimana kondisi si sendi tersebut. Ya, kemudian usahakan kalau makan jangan sebelah sisi, usahakan dua-duanya. Karena banyakan orang hanya makan sebelah sisi karena kirinya nggak enak atau kanannya nggak enak gitu. Nah, makanlah dua sisi. Kenapa? Pada saat kita makan balance, seimbang, sendi pun akan bekerja dengan seimbang. Seperti itu. Ya. Terus udah gitu, kalau boleh setiap pagi nih, setiap pagi kita bangun kan, ini otot kadang-kadang suka dari tidur diam, atau mungkin ada orang yang hobinya ngorok gitu ya, tanpa disadari gitu. Nah, pada saat bangun tidur, sebaiknya lakukan olahraga mulut. Ya, tapi nggak usah A-I-U-E-O, keluarin lidahnya, ya, rajin-rajin keluarin lidahnya pada saat bangun tidur. Kenapa? Bangun tidur. Ya, di situ kita merelaksasi si otot tadi. Iya. Iya. Oke? Oke deh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dokter Sari, bisa kita close untuk satu pertanyaan lagi ya. Ini saya bacakan dari chat. Kembali lagi, Ibu Nino, apakah benar jika gigi kita ada yang berlubang atau gusi yang sakit bisa mengganggu saraf yang ada di kepala sehingga kepala menjadi migrain? Terima kasih. Begitu pertanyaannya, Dok.
Oke, pasti banyak sekali orang yang suka giginya berlubang atau tanpa disadari kepalanya kok sakit atau di sininya mungkin rasa tengkuknya kok sakit, disangkanya kolesterol, bener nggak? Ya, aduh kayaknya Iya, sakit, betul. terus kepalanya pusing. Nah, itu tandanya adalah bahwa salah satu dari kondisi gigi kita itu mungkin sudah terkena syaraf. Kenapa? Pada gigi itu di saluran akar dia memiliki pembuluh darah, dia memiliki syaraf. Syaraf itulah aktif. Pada saat dia terbuka, otomatis si syaraf tadi mulai terasa dan berasanya kok sakit sekali gitu ya. Berarti sudah terkena si syaraf pada gigi. Otomatis apakah yang harus dilakukan? Yang pertama, cek. Jadi kalau sakit kepala itu bisa jadi dari gigi, sis. Betul. Bisa. Bisa banget, Tante. Bisa banget. Ya. Bisa karena gigi berlubang, bisa karena giginya ada yang numbuh. Ya, paling belakang. Nah, kalau gigi numbuh paling belakang, biasanya tuh reseh. Kadang-kadang kita ngerasa ada ininya, kita sebutnya gigi bungsu ya, kalau yang itu ya. Yang gigi numbuh paling belakang sekali itu banyak orang yang numbuhnya nggak sempurna. Nah, itu kita sebutnya gigi bungsu atau gigi impaksi. Nah, itu yang membuat rasanya sakit sekali. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ruang. Atau pada saat gusinya, enggak, sebenarnya pada gigi yang berlubang itu lebih sering kali terjadi. Karena apa? Giginya terbuka, kena syaraf, otomatis syarafnya itu harus dimatikan. Harus dilakukan perawatan syaraf. Begitu syaraf dimatikan, begitu dilakukan perawatan syaraf, syarafnya diambil dari si saluran akar tadi, rasa sakitnya sudah hilang. Seperti itu. Jadi tetap harus ronsen dulu supaya ketahuan masalahnya sudah sampai di mana pada gigi tersebut. Gitu. Itu aja sih, Tante. Halo? Terima kasih, Dokter Sari. Ya, sama-sama. Baik, kita tutup sesi tanya jawab. Terima kasih banyak loh, ini pertanyaannya saya aja sampai nanya juga karena kita seru sekali. Terima kasih untuk partisipasi pertanyaannya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Dok, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan untuk malam ini, bahwa yang pertama, untuk ke dokter gigi, harus benar-benar dipahami apabila ada kondisi darurat pada gigi ya. Betul. Betul, oke. Lalu apabila ada kondisi darurat, tapi apabila yang menuju yang kedua, sebaiknya kita bisa rawat melalui keseharian selagi belum perlu ke dokter adalah dengan melakukan cara sikat gigi yang benar, yaitu dari atas ke bawah. Lalu juga dokter juga tadi membagi bahan alami berkumur dengan air garam hangat. Lalu juga kita harus tetap minum air mineral yang cukup, 18 hari atau lebih, dan tetap makanan berserat dan konsumsi makanan sehat sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Ya. Jika memang terpaksa untuk ke dokter gigi, sebaiknya memang dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, ya. Itu saja yang penting. Baik, baik Dokter Sari, Om, Tante, Ibu, Bapak sekalian. Kita sudah kurang lebih 1 jam berdiskusi, tanya-tanya. Mungkin nanti apabila ada lanjutannya boleh tanya Dokter Sari ya. Apa mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ingin bertanya langsung. Terima kasih. Kami mewakili. Terima kasih Dokter Sari atas kesediaan waktunya, berbagi informasi, berbagi ilmu. Sembari juga dokter sedang menjaga orang tua
Terima kasih. Gitu. Semangat Dokter Sari. Oh, pasti semangat. Semangat. Oke. Pasti semangat. Iya. Ya. Kita tutup. Iya. Maaf, ada suster. Oke, baik. Kita tutup sesi malam ini dengan doa kembali. Saya boleh minta doa penutup oleh Kak Sandra. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya baru sebelum kita berdoa, ini kita perlu foto dulu nggak nih, Kak Melisa? Boleh, kita foto yuk, dibuka kameranya foto semua. Ya, oke. Aku izin nggak pakai ya, nggak apa-apa deh yang Iya ya, aja, nggak apa-apa. Oke, semua sudah siap? Aku hitung sampai 10 atau cukup sampai 5 aja, Kak Melisa? Tante Nurmala belum buka. Sampai 20 aja. Jangan kelamaan. Oke ya, 1, 2, 3. Cheese. Senyum. Sekali lagi, biar banyak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Melisa untuk bantuannya malam ini. Baik, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih loh partisipasinya. Ini saya juga baru pertama kali, tapi salam kenal semuanya. Selamat istirahat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Tuhan berkati. Kita tutup dengan doa. Terima kasih. Mbak Uci. Bapak di surga, Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena kami sudah mendengar dari Dokter Gigi Sari tentang menjaga mulut selama pandemi. Syukur Tuhan, kami memperoleh ilmu yang baru dari Dokter Gigi Sari, sehingga kami masing-masing juga dapat menjaga mulut kami, kesehatan mulut kami, dan gigi kami selama pandemi ini. Kami mohon Tuhan, menjauhkan kami semua dari segala macam virus, terutama virus COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Dokter Gigi Sari, menjaga Dokter Gigi Sari, terutama saat ini Ibu Dokter Gigi Sari sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan bersama Ibu Dokter Gigi Sari, Engkau sendiri yang menjamah, menyembuhkan Tuhan. Kondisi Ibu dari Dokter Gigi. Dan sebentar kami akan aktivitas kami masing-masing di dalam rumah tangga. aja deh. Sambal hijau. Yang dokumen namamu saja. Di dalam nama Sambal hijau. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat Mama ya. Salam buat Mama ya. Iya, nanti aku salamin. Nanti ya, opung telepon ya. Iya, Salam dari Mama. Ya. Oke. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati juga ya. Dadah. Dah. Dadah. Bye.